Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Battle Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak Anda untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Apabila tidak ada, Mama Papa dapat menggunakan gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik, seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh ya Papa Mama, anak-anak kita melihat teladan kita. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa dapat menanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa Mama, tolong bantu anak-anak mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan, anak-anak dapat menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema dibagikan secara online. Apabila Papa Mama belum mendapatkannya, Papa Mama dapat memperolehnya di Instagram @battlekidsbdg. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, kakak yakin kalian semua pasti sayang dan cinta sama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini bahwa kita sangat sayang dan cinta sama Tuhan Yesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down.
deep down in my heart, deep down in my heart. Bersama Tuhan, kita pasti bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kita sama-sama yakin Allah kita Allah yang hebat. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong
kalian sudah memuji Tuhan dengan sangat baik. Hari ini siapa yang mau dengar cerita? Ayo, sebelum kita dengar cerita, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa dulu ya. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami sudah memuji Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin, sertai kami, supaya kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan bukalah hati dan telinga kami, supaya firman itu boleh masuk dan tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kalian dengar nggak ya? Suara apa itu ya? Oh, itu suara hujan. Adik-adik, kalian tahu hujan di luar sangat deras. Dan kalian tahu ada kelinci yang sedang menggerutu. Dia mengeluh. Dia duduk di rumahnya dan dia mengeluh. Wah, hujan gak berhenti-berhenti. Aku kesel. Hujan bikin aku gak bisa main. Gak bisa bikin aku jalan-jalan di luar. Gak bisa bikin aku bertemu dengan teman-temanku. Hujan kapan berhenti ya? Aku kesel sekali. Wah, adik-adik, kelinci ini mengomel. Sebentar-sebentar dia melihat ke jendela. Wah, hujannya masih belum berhenti. Sebentar-sebentar dia lihat lagi ke jendela. Wah, hujannya masih belum berhenti. Dia duduk lagi dan mengeluh. Kapan hujan berhenti ya? Aku kesel sekali. Kenapa harus hujan? Kenapa nggak panas aja? Kan kalau hujan aku nggak bisa main keluar. Sepanjang hari itu dia mengeluh karena hujan. Tiba-tiba dari jendela rumahnya muncullah seekor kupu-kupu. Dia bertanya kepada kelinci, "Hai kelinci, apa yang kamu lakukan? Kenapa dari tadi aku dengar dari luar kamu mengeluh terus?" Si kelinci ini menjawab, "Iya kupu-kupu, aku nggak suka hujan. Kenapa sih hari harus hujan? Kenapa nggak cerah terus? Kan kalau hujan aku nggak bisa main. Kan kalau hujan aku harus duduk di rumah, nggak bisa kemana-mana. Aku kesal sekali." Kupu ini akhirnya berkata-kata sama kelinci ini, "Kelinci, semua itu ada waktunya. Ada waktunya hari cerah, ada waktunya hujan. Nah, hujan itu juga baik. Banyak yang suka hujan. Dan hujan itu mendatangkan sesuatu yang indah." Kelinci ini berpikir, indah? Apanya yang indah? Hujan mah nggak indah. Hujan mah cuma bikin aku kesel. Wah, si kupu-kupu ini bilang, "Wah kelinci, kita tunggu ya. Nanti kalau hujan sudah berhenti, aku akan ajak kamu keluar dan melihat sesuatu yang indah di luar sana. Oke? Oke deh, baiklah kalau begitu. Aku tunggu ya sampai hujan berhenti. Ingat ya, janjimu kupu-kupu, ajak aku keluar. Siap? Oke, kita tunggu sampai hujan berhenti ya." Setelah hujan berhenti, kupu-kupu mengajak kelinci untuk berjalan-jalan keluar rumah. Mereka menuju taman yang luas sekali, dan di sana kupu-kupu menunjukkan kepada kelinci, "Kelinci, kau lihat tuh di sana. Di sana ada sekumpulan kodok sedang bernyanyi. Mereka sangat senang dengan hujan. Ketika hujan, mereka keluar untuk bermain dan bernyanyi bersama." Wah, iya ya, ada sekumpulan kodok di sana, kata kelinci. Iya, mereka bergembira. Dan kau lihat itu, ada sapi. Sapi juga senang karena rumput-rumput yang tadinya kering karena hujan menjadi segar kembali. Ada beruang juga yang sedang bermain.
Nah, kamu tahu nggak kelinci? Kata si kupu-kupu, ketika hujan turun, bunga-bunga yang tadinya layu menjadi segar kembali. Lebah berterbangan mengelilingi bunga. Wah, iya, aku baru lihat kalau setelah hujan bunga-bunga bermekaran sangat cantik, kata kelinci. Dan satu lagi kelinci, kau harus tahu, kata si kupu-kupu. Setelah hujan ada sesuatu yang sangat indah. Wah, apa itu kupu-kupu? Kelinci bertanya. Coba kau lihat di ujung sana. Wah, apa ya itu ya? Kok cantik sekali. Kelinci melihat. Dan si kupu-kupu menjelaskan. Kamu tahu kelinci, setelah hujan ada pelangi yang sangat indah. Pelangi itu hanya muncul setelah hujan. Wah, iya ya, pelanginya cantik sekali, kelinci. Nah, kupu-kupu berkata kepada kelinci, sekarang kamu mengerti kan kenapa Tuhan menciptakan hujan? Karena hujan itu mendatangkan banyak kebaikan. Karena itu, kamu gak boleh mengeluh kalau hujan. Kelinci berpikir dan berkata, baiklah kalau begitu. Aku mengerti sekarang bahwa hujan itu mendatangkan kebaikan dan aku tidak boleh lagi mengeluh setiap kali ada hujan. Aku akan ikut bermain setelah hujan bersama teman-temanku yang lain. Terima kasih kupu-kupu, karena hari ini engkau mengajarkan aku bahwa aku harus bersyukur untuk segala keadaan. Nah, adik-adik, bangsa Israel meneruskan perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Di dalam perjalanan itu, mereka berkeluh kesah karena mereka sudah berjalan sangat jauh dan tidak sampai-sampai kepada tujuan. Mereka sudah lama berada di padang gurun. Wah, mereka kehausan. Tidak ada pohon anggur, tidak ada pohon ara, dan tidak ada pohon delima. Wah, mereka marah dan mereka mendatangi Musa dan Harun untuk menggerutu. Mereka bertengkar, mereka mengeluh kepada Harun dan Musa karena Musa dan Harun sudah membawa mereka melalui perjalanan jauh dan tidak sampai-sampai. Mendengar itu Musa dan Harun sangat heran. Padahal Tuhan sudah melakukan banyak mujizat dalam perjalanan mereka sebelumnya. Tetapi kenapa bangsa ini selalu mengeluh? Nah, ketika Musa mendengar hal itu, Musa dan Harun pergi dari kumpulan orang itu dan masuk ke dalam kemah kudus Tuhan. Di situ Musa dan Harun sujud. Mereka berdoa dan meminta petunjuk Tuhan apa yang harus mereka lakukan. Waktu itu Tuhan menyuruh Harun untuk mengumpulkan orang banyak itu di suatu tempat. Dan Musa Tuhan perintahkan untuk membawa tongkatnya dan pergi mendatangi bukit batu. Tuhan memerintahkan Musa supaya Musa berbicara kepada bukit batu itu untuk mengeluarkan air untuk makan orang Israel itu dan ternak-ternak mereka. Nah, pada saat Musa sampai di depan kerumunan orang Israel itu, Musa berbicara kepada gunung batu. Musa melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, tetapi Musa tidak hanya berbicara kepada gunung batu itu supaya mengeluarkan air. Musa juga melakukan tindakan yang tidak Tuhan perintahkan. Musa memukul gunung batu itu 2 kali. Wah, adik-adik, setelah Musa melakukan gitu, air keluar dari gunung batu itu sangat melimpah dan orang Israel dan ternak-ternak mereka bisa minum. Mereka tidak lagi mengeluh, mereka bersuka cita karena sudah mendapat air. Nah, adik-adik, walaupun mujizat Tuhan terjadi, tetapi Tuhan tidak suka dengan apa yang Musa lakukan karena Musa tidak taat kepada perintah Tuhan. Tuhan hanya menyuruh Musa untuk berbicara kepada gunung batu. Tetapi karena emosi, karena marah, karena kesel, Musa melakukan tindakan yang tidak Tuhan perintahkan, yaitu memukul gunung batu itu. Adik-adik, mujizat tetap terjadi, tetapi
apa yang Musa lakukan masuk dalam tindakan ketidaktaatan. Karena itu, Musa dan Harun tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Dalam angkatan itu, hanya 2 orang yang dapat masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kaleb dan Yosua, karena mereka sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan. Adik-adik, Adam dan Hawa juga tidak taat kepada perintah Tuhan. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, menempatkan mereka di Taman Eden, dan Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa supaya mereka hidup di dalam Taman Eden itu. Tapi dengan satu perintah bahwa mereka tidak boleh makan dari pohon buah kehidupan. Tetapi Adam dan Hawa tidak mendengarkan perintah Tuhan itu. Mereka malah mendengarkan iblis dan mereka makan buah dari pohon yang Tuhan larang. Karena itu, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Itu akibat Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Tuhan. Sejak itu, hati manusia yang tadinya bersih menjadi kotor, penuh dengan dosa. Ada bermacam-macam dosa yang memenuhi hati manusia. Ada iri hati, ada sombong, ada dusta, ada benci. Wah, pokoknya semua hal-hal jelek yang Tuhan tidak suka ada di dalam hati manusia. Tetapi karena Tuhan sayang kepada manusia, karena Tuhan cinta pada manusia, Allah mau menolong manusia. Dan untuk itu Tuhan memberikan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Hanya darah Tuhan Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya salib Tuhan Yesus yang dapat membersihkan hati manusia yang penuh dengan dosa itu menjadi putih kembali. Adik-adik, kalian semua adalah anak Tuhan Yesus. Karena itu, kalian harus percaya kepada Tuhan Yesus, harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya Tuhan dapat masuk ke dalam hati kita, mengampuni dosa kita. Mau adik-adik? Untuk itu, kita harus mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus hidup seturut yang Tuhan suka. Kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak boleh lagi ngeluh-ngeluh. Apapun keadaan kita, apapun situasinya, kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap bersyukur untuk segala hal. Oke? Yuk, sekarang kita mau ayat hafalan ya adik-adik ya. Ayat hafalan kita hari ini ada di 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Ya, kita ulangi. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Bersyukurlah dalam segala hal. Oke? Yuk kita ulangi lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Bersyukurlah dalam segala hal. Ya. Oke adik-adik, sekarang kita tutup ibadah kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk, lipat lagi tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, sudah mau mengampuni segala dosa-dosa kami. Ajar kami untuk senantiasa hidup bersyukur apapun keadaan kami, apapun situasi yang terjadi saat ini. Ajar kami Tuhan boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye.
Orang yang sabar melebihi orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Adik-adik, apa kabarnya? Hari ini Kak Ina mau informasikan tanggal 13 Desember nanti Battle Kids akan mengadakan acara Natal. Acaranya spesial banget, seru banget. Kenapa? Karena bakal ada kejutan, bakal ada surprise di akhir acara. Jadi adik-adik harus nontonnya dari awal sampai akhir. Gak boleh setengah-setengah, gak boleh dipotong-potong ya. Nontonnya harus dari awal sampai akhir. Nah, tambahan lagi nih, buat semua adik-adik yang ada di Bandung, kita bakal ketemuan. Tanggal 13 Desember, ketemuannya di mana? Ketemuannya di Zoom. Nanti linknya akan di-share ya. Jangan lupa, adik-adik harus catat tanggalnya. 13 Desember, jam 8 pagi. Dibuletin ya, 13 Desember. Ingat-ingat, nggak boleh lupa. Adik-adik semua harus ikut nonton Natal Battle Kids. Kasih ya. See you. Bye. God bless you. Shalom adik-adik. Gimana tadi firmannya? Sangat memberkati kan? Nah, sekarang kita mau melakukan aktivitas nih. Jangan lupa buat diikutin ya. Untuk minggu ini kita bakalan membuat ini nih. Nah, alat dan bahan yang kita butuhin ada kertas origami dan alat tulis, spidol, boleh pensil atau bolpen atau alat tulis yang lainnya. Di sini kita membutuhkan 8 kertas origami. Nah, pertama-pertama kita lipat bentuk segitiga kertasnya seperti ini. Terus kita lipat lagi seperti buat segitiga yang lebih kecil kayak gini nih. Terus udah gitu sekarang kita buka. Nah, udah kita buka, kita lipat bagi 2. Lipat bagi 2 kayak gini. Terus kita buka lagi kertasnya. Kita buka lagi kertasnya, terus kita lipat sisi kanan. Ikutin sesuai garis yang tadi udah kita bikin. Lipat lagi yang satunya sampai dia jadi kayak gini. Sampai dia jadi kayak gini ya. Terus kita tutup kertasnya kayak gini. Udah ditutup. Terus bagian yang sini nih, bagian yang sini kita tutup, kita lipat, kita tekuk sampai dia jadi kayak gini ya, segitiga kayak gini. Terus kita tutup lagi. Nah, kita ulangi langkah-langkah tadi ke kertas yang baru ya. Kita bikin segitiga yang besar. Terus kita lipat lagi jadi segitiga yang lebih kecil. Terus kita buka, kita bagi 2 kertasnya. Udah dibagi 2, kita buka lagi. Terus kita lipat sisi kanan, lipat sisi kiri, ikutin garis yang udah dibikin sampai jadi seperti ini. Terus kita tutup. Kita tutup. Udah ditutup, kita tekuk sampai dia jadi kayak gini. Terus kita lipat ujung-ujungnya kayak gini. Seperti ini. Terus kita lanjutkan lagi ke kertas baru.
bikin segitiga besar, bikin segitiga kecil, dibuka, dilipat bagi 2 jadi persegi panjang, terus kita lipat sisi kanan, lipat sisi kiri, ikutin garis yang udah ada, terus kita tutup dan kita tekuk bagian sini dan lanjutin terus sampai semuanya 8-8-nya bentuknya sama, sampai 8-8-nya sama bentuknya. Ini kita lipat lagi, kita lipat bagi 2, dibuka, lipat sisi kanan, lipat sisi kiri, kita tutup dan kita tekuk. Nah, sampai jadi ada 8 kayak gini. Ada 8 ya. Ada 8 kayak gini. Kita ambil satu, kita ambil lagi satu lagi. Terus kita buka yang lipatan tadi, yang warna pink ini ya, kita buka. Terus yang warna merah ini nih kita masukin, terus kita tutup. Udah ditutup kayak gini, kita buka yang merah, dibuka yang warna merahnya. Terus ini nih yang ada ininya, yang lebih-lebih ini kita lipat, kita masukin ke yang warna merah. Kita lipat, kita masukin warna merah. Nah, sampai kayak gini, sampai dia udah nggak bisa nih, udah nggak bisa dikeluarin lagi, udah nggak bisa. Nah, terus kita lanjutin, kita ambil lagi warna baru, kita buka yang warna merahnya, kita masukin, kita buka yang warna oranye, kita lipat yang warna merah, terus sampai dia udah nggak bisa di apa-apain, udah nggak bisa kebuka lagi. Terus kita ambil warna kuning, kita ikutin langkah yang tadi. Kita buka warna kuning, kita masukin, kita lipat yang warna oranye sampai seperti ini. Ambil lagi warna hijau, kita buka lagi warna hijaunya, kita lipat warna kuningnya. Kita ambil warna biru, kita buka yang warna hijaunya, kita selipkan. Terus kita buka lagi yang warna birunya, kita tilep, terus kita ambil warna ungu, kita buka lagi yang warna ungunya, kita tilep lagi yang warna birunya, tilep warna biru. Kita ambil yang terakhir, kertas yang ke-8, kita lipat lagi, kita buka lagi, kita lipat yang warna ungunya. Nah, udah kayak gini, kita masukin nih yang tadi ini, yang pertama yang warna pink, kita masukin ke yang warna krem, terus kita selipin juga nih, ini kita buka sedikit, kita selipkan. Nah, yang belakangnya juga ini masih ada, kita selipkan lagi sampai semuanya kekunci dan berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, udah kayak gini diapain, Kak? Udah kayak gini, kita dorong kertasnya pelan-pelan, kita dorong lagi, didorong terus sampai dia bentuknya kayak yang dicontohkan tadi. Terus didorong sampai dia jadi kayak kincir angin, didorong. Ini kalau copot-copot tinggal dimasukin lagi, copot lagi tinggal dimasukin. Nah, udah selesai. Nah, terus sekarang kita di tengah-tengah ini yang ada lingkaran ini, kita bisa nih tulisin. Kita tulisin my gratitude
list. Terus kalian di sini bisa tulisin nama kalian. Nama kalian tulis di sini. Nah, terus kalian di bagian-bagian sini nih, kalian bisa tulisin. Kalian tuh berterima kasih tentang apa aja. Boleh berterima kasih udah dikasih makanan, boleh berterima kasih udah diberkati sama Tuhan, bisa sekolah, bisa bareng sama orang tua. Terus kalian penuhin pokoknya ini semua, kincir anginnya sampai dia penuh. Nah, udah kayak gini, selesai deh. Selamat mencoba. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Seorang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Seorang yang mengendalikan dirinya melebihi seorang perebut kota. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seseorang pahlawan. Amin. Siap, mulai. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang mengendalikan dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Ya. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Dadah. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin.
Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Terima kasih. Amsal 13 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Terima kasih. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi orang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Terima kasih. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dia melebihi orang yang merebut kota. Terima kasih. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dadah. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32.
orang yang sabar, penapi, orang yang pahlawan. Amin. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Terima kasih, dadah. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Keras. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Terima kasih, amin. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Terima kasih, amin. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. Amsal 16 ayat 32a. Seorang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seseorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Terima kasih. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Proverbs 16 verse 32. Better a patient person than a warrior. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. God bless you. Bye. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. God bless you.
Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 23. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Amin. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya adalah seorang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar akan melebihi seorang pahlawan. Orang yang rendah hati akan melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang rendah hati melebihi orang yang merebut kota. 16 ayat 36. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota.